Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi ila rasyad. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-mursal ila kafatil ibad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumit tanad wa ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit atau menyampaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah tafsir tahlili Quran surat Al-Hujurat ayat 1 sampai dengan 5. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen Al-Ustadz Dr. Mukhrij Sidqi MA dan saya selaku pemateri Muhammad Ridho Zikri dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Yang pertama yaitu pengenalan sedikit tentang surah Al-Hujurat. Sebelumnya materi-materi ini saya ambil dari rujukan kitab tafsir Nusantara, yaitu tafsir Al-Quranul Majid atau yang paling terkenal disebut sebagai tafsir An-Nur, karya ulama Indonesia yaitu Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Pendahuluan, bahwasanya Al-Hujurat berarti bilik-bilik atau kamar-kamar. Surah ini diturunkan di Madinah sesudah surah Al-Mujadalah dan surat ini berjumlah 18 ayat. Adapun kandungan secara keseluruhan surat ini adalah melengkapi dasar-dasar kesopanan yang tinggi serta menunjukkan manusia kepada pekerti-pekerti utama. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya surah Al-Hujurat adalah suratul akhlaq, dikarenakan di dalamnya diajarkan adab-adab dan akhlak-akhlak bagaimana berinteraksi kepada manusia. Adapun munasabah atau kolerasi dan kaitan dengan surat sebelumnya yaitu surat Al-Fat, kurang lebih ada beberapa poin di bawah. Yang pertama, bahwasanya surat yang telah lalu dijelaskan tentang masalah memerangi orang kafir, sedangkan dalam surat ini dijelaskan tentang memerangi kaum Bughah. Yang kedua, munasabahnya surat Al-Fat diakhiri dengan alladzina amanu. Dalam surat ini kalimat alladzina amanu sebagai permulaan surat. Yang berikutnya, kedua surat sama-sama mengandung pernyataan tentang kemuliaan Rasul dan keistimewaannya. Surah Al-Fat ditempatkan sesudah surah Muhammad karena surat Muhammad dianggap sebagai muqaddimah pembicaraan, sedangkan surat Al-Fat dianggap sebagai natijahnya atau kesimpulannya. Sesudah itu diiringi dengan surah Al-Hujurat ini, mengingat apabila umat telah berjihad dan memperoleh kemenangan serta masyarakat atau negara pun telah kembali kepada keamanan, maka perlulah ada etika pergaulan antara para sahabat dengan Nabi serta cara-cara bergaul di antara sesama mereka. Adapun penamaan surat Al-Hujurat yaitu karena mengungkapkan bahwa seseorang tidak dipandang beradab apabila tidak memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat inilah dikemukakan adab-adab utama dalam berhadapan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita masuk kepada ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Yang kurang lebih artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului atau bersegera melangkahkan Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun uraian tafsirnya adalah, hai orang-orang yang beriman, semua orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta mengimani rukun iman yang 6. Kata Allah, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dalam memulai pembicaraan atau dalam menetapkan sesuatu keputusan. Dan hendaklah kamu berlaku seperti para malaikat di hadapan Allah. Mereka taat, tidak bermaksiat, tidak mendahului Allah, serta senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka firman Allah ini merupakan penegasan bagi kita untuk tidak mengerjakan sesuatu pekerjaan tanpa memperhatikan petunjuk-petunjuk Al-Quran dan petunjuk-petunjuk Rasulnya. Kata Allah, wattaqullah, peliharalah dirimu dari kemarahan Allah dan azabnya dengan taat kepada perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka kita sebagai mukmin tidak tergesa-gesa dalam memutuskan suatu perkara sebelum atau harus sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita menetapkan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Maka atas dasar inilah, dalam menetapkan suatu keputusan, kita terlebih dahulu memperhatikan ketetapan Al-Quran, kemudian ketetapan Sunnah, dan setelah itulah barulah kita berjihad. Ayat ini menetapkan suatu dasar agama yang pokok, menetapkan hukum berada di tangan Allah sendiri. Adapun kesimpulan dari ayat pertama adalah, Allah memerintah kita untuk tidak mendahului Allah dan Rasulnya, baik dalam berbicara ataupun dalam berbuat, sebelum atau harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Demikianlah ketentuan yang harus kita lakukan sewaktu Nabi masih hidup dan kita berada bersamanya. Sesudah Nabi wafat, pada zaman kita sekarang, maka kita jangan menetapkan suatu hukum sebelum kita memperhatikan bagaimana keputusan Nabi dalam perkara serupa atau sejenis. Nah, jika sudah ada keputusan Nabi, maka keputusan itulah yang kita amalkan. Lanjut ke ayat berikutnya, yaitu ayat 2 sampai ayat 5. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم Wallahu ghafurur rahim. Ayat kedua, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih tinggi daripada suara Nabi. Yang kurang lebih tafsirnya adalah sama seperti ayat pertama, dimulai dengan panggilan kepada orang-orang beriman,
dengan perintah, apabila kamu berbicara di hadapan Nabi SAW, maka janganlah kamu meninggikan suaramu, dan suaramu jangan lebih keras daripada suara Nabi, sebab itu tidak beradab atau kurang sopan. Maka perintah adalah berbicaralah kepada Nabi dengan suara yang lemah lembut, seperti anak berbicara terhadap ayahnya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Bakar berkata, angkatlah hai Rasulullah Al-Ka'ka' ibnu Ma'bad menjadi pemimpin rombongan ini. Mendengar usul ini, Umar langsung menyahut dengan kata, angkatlah Al-Aqra sebagai pemimpin rombongan, wahai Rasulullah. Kata Abu Bakar, engkau hanya ingin menantangku saja. Umar menjawab, bukan. Oleh karena timbullah suara hingar-hingar tadi antara Umar dan Abu Bakar. Berkenaan dengan ini, maka turunlah ayat ini. Ini sebagian riwayat yang menyatakan ini adalah asbab nuzulnya. Maka sejak itu tidak pernah lagi terlihat Abu Bakar dan Umar berbicara dengan keras di hadapan Rasulullah SAW, yang hampir-hampir Allah tidak dapat mendengar pembicaraan itu. Tafsir, wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum antum la tash'urun. Yang kurang lebih artinya adalah, dan janganlah kamu berbicara bersama dia atau Rasulullah SAW dengan suara yang keras, sebagaimana kamu berbicara dengan sesamamu, karena khawatir amalan-amalan yang engkau telah kerjakan akan sia-sia, sedangkan kita atau kamu tidak menyadarinya. Maka ini adalah salah satu adab, ya. Apabila kita berbicara dengan Rasul, sedangkan Rasul diam, maka janganlah kita meninggikan suara. Adapun kontekstual ayat dengan zaman sekarang adalah karena Rasulullah SAW sudah wafat Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cara kita tidak meninggikan suara adalah dengan tidak mendahului hukum-hukumnya, atau tidak menjelek-jelekannya di media sosial, menjaga kehormatannya di media digital, atau menyampaikan dakwah-dakwahnya secara umum kepada masyarakat, dan tidak menistakan hadis-hadisnya, mendahului hukumnya. Inilah kontekstual pada zaman sekarang setelah Nabi SAW wafat. Berikutnya, innal ladzina yaghudduna aswatahum, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya inda Rasulillah, di hadapan Rasulullah, ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa, itulah orang-orang yang hatinya telah diuji oleh Allah untuk bertakwa, lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Maka ada ganjarannya ketika kita merendahkan suara kita di hadapan Rasulullah. Pada zaman sekarang kita tidak meninggikan, tidak menistakan hadis-hadisnya zaman sekarang, maka ganjaran adalah Allah akan mensucikan jiwanya untuk bertakwa, dan balasan adalah ampunan dan pahala yang besar. Bahkan dikatakan pahala yang besar adalah balasan terbaik di akhirat, yaitu surga. Berikutnya, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat, sesungguhnya mereka yang menyuruh kamu dari bilik-bilik kamar pribadimu, aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Orang-orang yang memanggilmu dari balik kamar atau hujurat istri-istrimu adalah orang yang bodoh, yang tidak mengetahui apa yang wajib dan apa yang harus mereka hormati. Ya, adapun tafsir dari al-hujurat atau kamar-kamar di sini adalah kamar-kamar milik istri Nabi SAW yang berjumlah 9 orang, yang terbuat dari pelepah kurma, yang pintunya terbuat dari buru ijuk dan tidak seberapa tinggi. Pada masa Al-Walid ibn Abdul Malik, seluruh bekas bilik Nabi dimasukkan ke dalam masjid, sehingga banyak orang yang menangis. Kata Sa'id bin Musayyab, aku ingin sekali bilik Nabi itu dibiarkan dalam keadaan asli, supaya orang-orang yang datang ke Madinah bisa melihat, membayangkan bagaimana penghidupan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Allah melanjutkan,
walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Seandainya mereka orang-orang yang meninggikan suara di hadapan hujurat Nabi, seandainya mereka bersabar menanti sampai engkau keluar menemui kepada mereka, tentulah hal itu lebih baik bagi mereka. Itu seandainya orang-orang yang memanggil kamu dari balik atau dari luar kamarmu bersabar sejenak, tidak mengangkat suaranya, tidak memanggil dengan suara yang keras, sampai kamu menemui mereka di luar, tentulah hal yang demikian itulah lebih baik bagi mereka. Mereka dipandang dalam Al-Quran tidak berakal karena mendatangi Nabi dan memanggil-manggil beliau ketika beliau sedang istirahat pada siang hari. Kita mengetahui Nabi senantiasa berada bersama para sahabatnya kecuali hanya beberapa waktu untuk istirahat. Maka pada saat itu mereka memanggil Nabi dari luar kamar dan mereka dianggap tidak sopan karena mengangkat suaranya. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu bagi orang-orang yang tadi sebelumnya memanggil Nabi dengan suara yang keras dari luar kamarnya. Maka jika mereka bertobat dan memperbaiki adabnya dan akhlaknya, maka Allah akan mengampuni mereka dan menerima tobat mereka. Karena Allah Maha Kekal rahmatnya, tidak menyiksa orang-orang yang sudah bertobat. Kesimpulan dari ayat-ayat terakhir ini, dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana para sahabat apabila berhadapan dengan Rasul, mereka harus menunggu tindakan Rasul terlebih dahulu sebelum mereka bertindak, dan mereka harus merendahkan nada suaranya di hadapan Rasul. Allah mencela orang-orang yang memanggil Rasul dari luar kamarnya sedangkan beliau di dalam kamar bersama keluarganya. Mereka itu diperintah untuk menunggu sampai Nabi keluar menjumpainya. Kurang lebih itulah akhlak atau adab dalam adab kepada Nabi. Kita tidak meninggikan suaranya, kita tidak meninggikan suara kita di hadapannya, ataupun tidak beradab padanya. Maka dalam zaman sekarang kita terus mengagungkan dan memuliakan Nabi terhadap sirah-sirahnya, hadis-hadisnya, dan juga akhlak-akhlaknya yang harus kita ikuti. Kurang lebih sekian. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat, dan semoga apa yang ada kata-kata yang salah dimaafkan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.